I didn't know what I was looking for. Till I found her. I found Di tengah hiruk-pikuk kota Surakarta berdiri sebuah bangunan yang tak hanya menyimpan doa, tetapi juga perjalanan panjang tentang makna hidup bersama. Gereja Santo Antonius Purbayan yang telah berdiri sejak tahun 1916 menjadi saksi bahwa keberagaman bukanlah hal yang baru. Ia sudah ada, tumbuh, dan hidup di antara kita. Di tempat ini, iman tidak hadir untuk saling meniadakan. Ia tumbuh berdampingan dalam perbedaan, dalam keberagaman, dalam ruang yang sama. Namun, waktu berubah. Dunia bergerak lebih cepat dan seringkali perbedaan justru terasa semakin jauh. Kita mulai mudah curiga, cepat menilai, dan bahkan tanpa benar-benar mengetahui. Di titik inilah moderasi beragama menjadi penting, bukan sebagai istilah yang sering diucapkan, tetapi sebagai sikap yang perlu dihidupi. Tentang bagaimana tetap teguh pada keyakinan tanpa kehilangan kemampuan untuk menghargai. Tentang bagaimana membuka ruang dialog tanpa harus merasa paling benar. Lalu, bagaimana nilai ini benar-benar dijalankan? Bagaimana ia hidup bukan hanya dalam kata, tetapi dalam tindakan? Melalui wawancara ini, kita akan mendengar langsung pandangan, pengalaman, dan refleksi dari tokoh agama Katolik tentang menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Pandangan Bapak terkait moderasi itu bagaimana? Moderasi beragama itu khususnya di Indonesia sendiri, bahwasanya kita tahu di Indonesia ini terdapat banyak suku, agama, budaya. Dalam untuk membangun moderasinya, yang paling utama adalah sikap saling menerima bahwa perbedaan itu ada, nyata, dan tetap harus dijaga. Mungkin kalau dari ajaran Kristen sendiri itu kira-kira nilai apa aja sih yang biasanya diajarkan? Kalau dari kami sebagai umat Kristen atau Katolik, bahwasanya kami tidak pernah diajarkan untuk mengasihi hanya kelompok tertentu atau agama. Bahwasanya di dalam kitab suci kami itu tertulis jelas bahwasanya kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kami sebagai umat Kristen itu akan selalu berusaha mengasihi siapapun seperti layaknya kita mengasihi diri kita sendiri. Selanjutnya, nilai apa dalam ajaran Kristen yang mendukung sikap toleransi antara umat beragama? Ya, kembali seperti yang saya buat sebelumnya, bahwasanya kami diminta untuk mengasihi sesama itu seperti diri sendiri, berarti ibarat kata apa yang mau kita terima untuk diri kita atau apa yang mau kita lakukan ke diri kita itu ya kita lakukan kepada orang lain gitu, karena ini kita memperlakukan diri kita sendiri otomatis baik, berarti kita juga memperlakukan orang lain siapapun juga tanpa memandang itu juga baik. Kemudian apa ada prinsipnya kan antara umat Kristen dan umat Islam? Kalau umat tidak harus Islam sebab dari agama Saya kemarin
banyak kalau di kami itu yang pernah itu mungkin terjadi beberapa tahun lalu itu kita ada penghijauan di daerah Tawangmangu, tetapi kita menggandeng beberapa uh, apa namanya komunitas lain. Kemarin yang turut itu dari Banser NU, ada komunitas bapak-bapak becak, lalu komunitas Karang Taruna di Tawangmangu sendiri. Lalu juga bahwasanya untuk biasanya perayaan hari besar kami itu selalu dibantu dari Banser untuk keamanan. Jadi kami juga menjalin hubungan ini agar silaturahmi tetap terjaga sebenarnya. Kemudian mungkin Bapak kira-kira toleransi yang ada di Kota Solo ini bagaimana, terus selama ini antara umat Kristen dan umat Islam itu apakah ada seperti komunitas atau apa sih namanya? Iya, UB. SKUP, Iya, Forum Kerukunan Umat. iya. Kalau kita lihat di Kota Solo sendiri dalam beberapa periode ini memang sudah sangat baik ya untuk bentuk toleransinya, baik dukungan dari pemerintah juga Kota Solo juga mendukung terwujudnya itu. Jadi untuk di Kota Solo sendiri sudah sangat baik. Jadi mungkin bahkan saya sempat dilihat di beberapa medsos itu mereka yang dari luar Kota Solo takjub dengan dinamika yang terjadi di Solo, bahwasanya toleransi itu sangat nyata, sangat gamblang, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi banyak tanggapan-tanggapan positif juga dari mereka yang menggunakan medsos itu. Mungkin dari segi tantangan Pak, kira-kira selama ini ada tantangan tertentu nggak terkait dengan toleransi antar umat beragama atau hubungan antar umat beragama seperti itu? Oke, kalau tantangan sendiri sebetulnya tidak ada yang sulit ya, tetapi semua harus dimulai dari kesadaran diri sendiri masing-masing untuk mau terbuka, mau menerima, mau berkomunikasi, bergandeng tangan, itu yang paling penting menurut saya gitu. Kalau bisa terjadi konflik atau yang berkaitan dengan antar umat beragama itu, kira-kira hal apa yang diajarkan di Kristen untuk menghadapi konflik tersebut? Oke, paling tidak ya yang utama adalah semuanya itu dimulai dari komunikasi dengan baik, mencari jalan tengah untuk mencari solusi demi merajut kembali tali silaturahmi persaudaraan antar umat beragama. Pentingnya di komunikasi. Iya. Dan apa yang bisa dilakukan, kan kami sebagai generasi muda, kira-kira apa yang dapat dilakukan untuk menjaga mediasi bersama terjalin? Teman-teman dari Anda yang duduk di sini adalah mahasiswa, Anda calon generasi penerus bangsa, yang pasti kuncinya harus terbuka satu sama lain, menerima, bergandeng tangan tanpa melihat apapun etnisnya, apapun agamanya. Tapi kalau semuanya itu generasi muda kita bisa, mungkin Indonesia akan lebih maju, lebih indah di generasi selanjutnya gitu.
Yang terakhir, apa pesan Kakak untuk kami sebagai mahasiswa Muslim agar bisa menjaga kerukunan antar umat beragama? Oke, ya hampir sama tadi juga. Yang pasti teman-teman ini yang muda biasanya Anda yang energinya paling besar. Jadi jadilah pelopor kebersamaan, keberagaman. Jadilah yang istilahnya menakodai untuk hubungan atau persaudaraan di khususnya baik di kota Solo maupun di Indonesia lebih luas ini agar selalu rukun erat demi kemajuan. Mungkin dari pertanyaan kita udah terjawab semua ya Pak. Terima kasih buat waktu sama kesempatannya. Sama-sama. Kita udah diperbolehkan juga buat gitu ya. Terima kasih banyak pokoknya.